Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma first come first serve atau biasa yang disingkat dengan FCFS. Jadi, FCFS merupakan algoritma salah satu penjadwalan CPU yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Jadi, prinsip utamanya adalah proses yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Jadi sama seperti dengan sistem antrian di dunia nyata seperti di loket rumah sakit ataupun di kasir Alfamart atau di antrian seperti antrian sembako atau yang lainnya. Jadi di sini saya juga sudah membuat, kita bisa lihat suatu gambar animasi tentang ada 4 orang yang mengantri dalam loket perawat yang ada di sebuah rumah sakit. Nah, dalam konteks algoritma FCFS ini, perawat di sini menggambarkan sebagai CPU, sedangkan orang-orang yang mengantri adalah proses-proses yang menunggu untuk dieksekusi. Misalkan nih, ada anak laki-laki yang merupakan proses dari P1, selanjutnya untuk nenek yang berada di barisan kedua itu merupakan dari proses P2. Selanjutnya untuk pria dewasa itu merupakan proses dari P3 dan ibu yang membawa anak itu juga adalah merupakan proses dari P4. Jadi masing-masing datang pada waktu yang berbeda dan semuanya akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan tanpa bisa disela. Selanjutnya untuk mensimulasikan algoritma FCFS ini, kita bisa memberikan data terlebih dahulu untuk proses-proses tersebut. Misalkan P1 yaitu seorang anak-anak untuk waktu kedatangannya yaitu di 0 ke 0, dan untuk waktu pelayanannya yaitu 4 menit, sekitar 4 menit. Selanjutnya untuk proses P2 yaitu nenek, itu untuk waktu kedatangannya yaitu pertama, dan untuk waktu pelayanannya 3 menit. Selanjutnya untuk P3 pria dewasa itu untuk waktu kedatangannya yaitu sekitar yang kedua, dan untuk waktu pelayanan yaitu 2 menit. Dan yang terakhir P4 itu ibu dengan anak, ibu dengan seorang bayi, untuk waktu kedatangannya yaitu ketiga, dan untuk waktu pelayanannya yaitu 1 menit. Karena FCFS merupakan prinsip dari first come first serve, jadi urutan pelayanannya yaitu berdasarkan dari urutan kedatangannya, yaitu dimulai dari P1, P2, P3, dan P4. Jadi artinya proses dari P1 yaitu berjalan dari waktu ke-0 sampai ke-4, dan proses dari P2 yaitu berjalan dari waktu ke-4 sampai ke-7, dan proses dari P3 yaitu berjalan dari waktu ke-7 ke waktu ke-9, dan yang terakhir yaitu proses dari P4 berjalan dari waktu ke-9 sampai ke-10. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman untuk hitungan waktunya. Di sini untuk proses yang pertama yaitu seorang anak yang datang terlebih dahulu, datang pada waktu ke-0 dan langsung dilayani. Jadi dia otomatis tidak menunggu, waktu tunggunya yaitu 0 dan selesai dalam 4 menit. Selanjutnya yang kedua yaitu seorang nenek. Nah, nenek datang pada waktu pertama tetapi harus menunggu sampai P1 dari proses P1 selesai. Jadi selesai di waktu keempat, jadi untuk waktu tunggunya yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3 menit. Selanjutnya untuk selesai, si nenek selesai proses di waktu ke-7, jadi totalnya 7 dikurang 1 sama dengan 6 menit. Selanjutnya untuk proses ketiga yaitu laki-laki dewasa yang datang pada waktu kedua, tetapi juga harus menunggu sampai P2 itu selesai di waktu ke-7. Jadi waktu tunggunya yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5 menit. Dan selesai di waktu ke-9, jadi total
waktunya yaitu 9 dikurang 2 sama dengan 7 menit. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu seorang ibu yang membawa bayi. Nah, ibu membawa bayi ini datang pada waktu yang ketiga. Jadi baru bisa mulai di waktu yang ke-9. Jadi waktu tunggunya 9 dikurangi 3 sama dengan 6 menit. Selanjutnya selesai di waktu ke-10. Jadi totalnya 10 dikurangi 3 sama dengan 7 menit. Selanjutnya untuk rata-ratanya, itu rata-rata waktu tunggu itu bisa kita lihat tadi waktu tunggunya dari masing-masing proses dari P1 sampai P4, yaitu mendapatkan 0 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 4. Nah, 4 ini merupakan hasil atau jumlah antrian yang ada dari loket tersebut. Jadi kita bisa hitung tadi ada 4 yang mengantri di depan loket atau antrian rumah sakit. Jadi total dari 0 dikurang ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 3,5 menit. Selanjutnya untuk rata-rata waktu totalnya itu didapat 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 dibagi 4 juga sama dengan 6 menit. Nah, jadi untuk kesimpulan akhirnya kita bisa simpulkan bahwa algoritma FCFS ini melayani proses berdasarkan urutan kedatangannya, yaitu proses yang datang lebih dahulu akan diproses lebih dahulu tanpa memperhatikan berapa lama proses tersebut berjalan. Jadi tidak bisa disela. Jadi siapa yang datang duluan maka itulah yang akan didahulukan. Jadi itulah siapa yang datang duluan maka itu yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi untuk kelebihan dari algoritma FCFS ini adalah sederhana dan adil karena semua proses dilayani sesuai dengan urutan datang. Namun, kelemahannya adalah jika proses pertama membutuhkan waktu yang lama, maka proses lainnya harus menunggu lebih lama juga. Oleh karena itu, algoritma FCFS sangat cocok untuk sistem antrian sederhana seperti di loket rumah sakit atau kasir yang melayani pelanggan satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan mengenai penerapan algoritma first come first serve atau yang biasa disingkat dengan FCFS. Semoga membantu. See you.